Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, angkatan 2018, kelas E, mata kuliah Hukum Agraria. Dengan ini kami akan membacakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus di SAISE 2019 dalam kurung 2 COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan angka 1, pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus di SAISE 2019 dalam kurung COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus di SAISE 2019 atau COVID-19. Jadi corona ini adalah penyakit yang menyebabkan banyak manusia harus melaksanakan kegiatan di rumah, dan pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu pembatasan sosial berskala besar guna mencegah menyebarnya penyakit corona kepada seluruh manusia. Kemudian di bab 2, maksud dan tujuan. Peraturan gubernur ini dimaksud sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di SAISE di Provinsi DKI Jakarta. Jadi peraturan gubernur ini ditujukan untuk mencegah setiap penyakit itu tertular kepada setiap manusia. Kemudian ada pasal 3. Peraturan gubernur ini bertujuan untuk, tujuan dari peraturan gubernur ini ada huruf A, membatasi kegiatan tertentu dengan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran coronavirus di SAISE COVID-19. Huruf B, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran coronavirus di SAISE COVID-19. Huruf C, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat coronavirus di SAISE COVID-19. Dan huruf D, menangani dampak sosial dan ekonomi penyebaran coronavirus di SAISE. Jadi peraturan gubernur ini secara garis besar bertujuan membatasi kegiatan setiap manusia di luar dan melakukan kegiatan di rumah. Kemudian bab 3, ruang lingkup, pasal 4. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi huruf A, pelaksanaan PSBB, huruf B, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, huruf C, sumber daya penanganan coronavirus di SAISE COVID-19, huruf D, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan huruf E, sanksi. Jadi ruang lingkup dari peraturan gubernur ini adalah pelaksanaan PSBB, kemudian sumber penanganan coronavirus di SAISE, terus itu ada hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB dilakukan. Jadi setiap kebutuhan penduduk secara umum, contohnya seperti kebutuhan sandang pangan, itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada bab 5, pelaksanaan PSBB, bagian ke-1, ketentuan umum. Bagian ke-1 umum, pasal 5. Ayat 1, dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran coronavirus di SAISE COVID-19, gubernur memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Ayat 2, PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Ayat 3, selama pemberlakuan PSBB, seorang wajib, huruf A, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan huruf B, menggunakan masker di luar rumah. Ayat 4, pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi huruf A, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, huruf B, aktivitas bekerja di tempat kerja, huruf C, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, huruf D, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, huruf E, kegiatan sosial dan budaya, dan huruf F, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Ayat 5, koordinasi pengarahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Ayat 6, jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Jadi di sini ada pembatasan aktivitas di luar rumah. Nah, pembatasan aktivitas di luar rumah itu meliputi ada pelaksanaan pembelajaran baik itu dari siswa SD, SMP, SMA sampai kepada mahasiswa sekalipun. Kemudian aktivitas bekerja baik itu pekerja karyawan atau non karyawan atau buruh dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan keagamaan. Jadi setiap kegiatan keagamaan itu seperti agama Islam tidak diberlakukan sholat berjamaah di masjid, Kristen tidak diberlakukan beribadah setiap minggunya di gereja, kemudian Hindu dan Buddha kemudian itu tidak beribadah di tempat ibadah mereka. Kemudian ada kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi seperti kegiatan atau tempat fasilitas umum itu seperti di Transjakarta atau KRL dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial budaya untuk sementara diberhentikan. Kemudian ada pergerakan orang dan barang menggunakan transportasi. Pergerakan orang menggunakan transportasi umum itu dibatasi. Jadi yang menggunakan transportasi itu hanya dalam keadaan genting saja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dengan adanya peningkatan kasus virus corona di Jakarta, maka dari itu pada tanggal 10 April tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan yaitu PSBB. PSBB itu sendiri dikenal masyarakat ialah pembatasan sosial berskala besar yang manfaatnya sampai saat ini kita mengetahui untuk mengurangi atau mencegah adanya penyebaran maupun penularan virus corona. Melihat pada pasal 6 sampai pasal 10 Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan virus corona, maka kita mengetahui bahwa ada dua subjek yang disoroti dalam pasal 6 sampai pasal 10 ini. Yang pertama ialah pelajar itu sendiri. Di mana pelajar itu sendiri tidak dapat melakukan, yang pertama, pelajar sendiri tidak dapat melakukan upaya kegiatan belajar mengajar secara konvensional yang digantikan dengan belajar lewat online atau daring. Yang kedua, kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. Dalam hal jika adanya suatu kepentingan seperti kelulusan, maka diatur secara lanjut di perangkat daerah mengenai pengambilan administrasi atau surat-surat berharga di sekolah. Yang mana kita ketahui pada beberapa sekolah di Jakarta dapat mengambil surat ijazahnya di sekolah, tapi sesuai dengan protokol dari Menteri Kesehatan, yaitu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, social distancing, dan tidak hanya sekolah saja ataupun perguruan tinggi, tetapi institusi pendidikan lainnya dilakukan penghentian sementara seperti institusi atau lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya. Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan. Kedua, melakukan pencegahan dan penyebaran virus corona di lokasi dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menjaga keamanan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Upaya pencegahan penyebaran virus corona di sekolah atau di lokasi dan lingkungan sekolah dapat dilakukan secara berkala dengan cara yang pertama, membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah. Dan yang kedua, menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus corona bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Dan sekarang yang kedua, yaitu pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau di kantor, yakni dengan melakukan WFH atau disebut juga sebagai work from home, yang mana diketahui juga oleh pekerja-pekerja atau masyarakat lainnya. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja, sebagaimana yang telah diganti menjadi work from home, wajib menjaga agar pelayanan yang diberikan dan atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas. Yang kedua, menjaga produktivitas. Yang ketiga, melakukan pencegahan penyebaran virus corona di lokasi dan lingkungan tempat kerja. Yang keempat, menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Dan yang kelima, memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar virus corona
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pencegahan penyebaran virus corona di lokasi dan lingkungan tempat kerja dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama membersihkan lingkungan tempat kerja, yang kedua melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat kerja, dan yang ketiga menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dalam hal ini ada beberapa pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja, yang mana kategorinya yang pertama ialah seluruh kantor atau instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait. Yang kedua, kantor perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau daerah yang turut serta dalam penanganan virus corona dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait. Yang keempat, pelaku usaha yang bergerak pada sektor A. Kesehatan, B. Bahan pangan, makanan atau minuman, C. Energi, D. Komunikasi dan teknologi informasi, E. Keuangan, F. Logistik, G. Perhotelan, H. Konstruksi, I. Industri strategis, J. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, K. Kebutuhan sehari-hari. Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja, maka pimpinan tempat kerja wajib melakukan pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja, pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit atau penyerta dan atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar virus corona untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain penderita tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit diabetes, paru-paru, kanker, ibu hamil, maupun usia lebih dari 60 tahun. Yang dimana dalam hal pengecualian kegiatan bekerja itu ada penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona, yaitu yang pertama memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis. Kedua, memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan virus corona. Ketiga, menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan. Yang keempat, melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat kerja. Yang kelima, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan. Yang keenam, mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau membersihkan tangan atau hand sanitizer. Yang ketujuh, menjaga jarak antar sesama karyawan. Yang kedelapan, melakukan penyebaran informasi serta anjuran himbauan pencegahan virus corona. Dan yang kesembilan, dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja menjadi pasien dalam pengawasan, aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 hari kerja. Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas, dan peralatan kerja, dan penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan. Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran atau rumah makan usaha sejenis memiliki kewajiban untuk pertama, membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung atau take away. Kedua, menjaga jarak antrian. Yang ketiga, menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan. Yang keempat, menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan atau penjepit makanan. Yang kelima, memastikan kecukupan proses pemanasan dan pengolahan makanan. Yang keenam, melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan. Yang ketujuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai. Yang kedelapan, melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas. Yang kesembilan, mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan. Yang ke-10, ada terhadap kegiatan perhotelan, yang dimana penanggung hotel wajib menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi. Yang kedua, membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel. Ketiga, meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas layanan hotel. Yang keempat, melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal.
Yang kelima, mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan. Dan yang terakhir, ada terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek, dan pemilik dan atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib yang pertama menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan virus corona di kawasan proyek. Yang kedua, membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek. Yang ketiga, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek. Yang keempat, menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai. Yang kelima, melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi pekerja. Yang keenam, menyampaikan penjelasan anjuran kampanye, promosi teknik pencegahan virus corona dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk. Yang ketujuh, melakukan pemantauan secara berkala kesehatan kerja selama berada di kawasan proyek. Ini saya akan membacakan peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 dari pasal 11 sampai pasal 16. Bagian keempat, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Pasal 11 ayat 1, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu. Ayat 2, selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Ayat 3, selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. Pasal 12 ayat 1, selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib A. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah. B. melakukan pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di rumah ibadah masing-masing, dan C. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing. Ayat 2, upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan secara berkala dengan cara A. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya. B. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah. Dan C. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Bagian kelima, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal 13 ayat 1. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum. Ayat 2. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Ayat 3. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan penduduk untuk A. memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari, dan B. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. Ayat 4, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 14 ayat 1. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf A meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran, dan atau pengiriman. A. bahan pangan atau makanan atau minuman. B. energi. C. komunikasi dan teknologi informasi. D. keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran, dan atau E. logistik. Ayat 2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf A meliputi A. penyediaan barang retail di 1. pasar rakyat, 2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hipermarket, perkulakan, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, atau 3. toko atau warung kelontong. B. jasa binatu atau laundry. Ayat 3. Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB,
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut. A. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar. B. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. C. Melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha. D. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar atau toko, serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit. E. Penerapan pembatasan jarak antar sesama konsumen atau physical distancing yang datang ke pasar atau toko paling sedikit dalam rentang 1 meter. F. Mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. G. Melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan atau hand sanitizer, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. Pasal 15 ayat 1, kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf B dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. Ayat 2, kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok, dan B. Dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. Bagian ke-6, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pasal 16 ayat 1, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Ayat 2, kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan. A. Politik, B. Olahraga, C. Hiburan, D. Akademik, dan E. Budaya. Dari peraturan gubernur yang saya baca tadi menjelaskan bahwa seluruh kegiatan keagamaan di rumah ibadah di wilayah DKI Jakarta ditiadakan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan untuk kegiatan di rumah ibadah, di mana kegiatan peribadatan bersama atau keagamaan di rumah ibadah itu ditiadakan dan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Dan juga pada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dihentikan untuk sementara. Tetapi ada beberapa pengecualian untuk supermarket, minimarket, maupun toko penjualan obat-obatan, kemudian hotel atau beberapa fasilitas umum yang dijadikan tempat karantina tenaga medis COVID-19 juga menjadi pengecualian pemberlakuan PSBB. Namun pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Dan juga pembatasan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang juga dihentikan untuk sementara. Kegiatan sosial dan budaya tersebut termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan seperti perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Shalom. Saya Katrina dengan NIM 1845127. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Pergub Jakarta nomor 33 tahun 2020. Pasal 17. 1. Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 untuk kegiatan A. Kintan, B. Perkawinan, dan C. Pemakaman dan atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. 2. Pelaksanaan kegiatan kintan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, B. Dihadiri oleh kalangan terbatas, C. Meniadakan acara perayaan dan pengundangan keramaian, dan D. Menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam 1 meter. 3. Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan di KUA dan garing atau kantor catatan sipil, B. Dihadiri oleh kalangan terbatas, C. Meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundangkan keramaian, D. Menjaga jarak antara pihak yang hadir atau physical distancing paling sedikit dalam rentang 1 meter.
4. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan garing atau takziah kematian yang bukan merupakan karena coronavirus atau COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dengan ketentuan A, dilakukan di rumah duka, B, dihadiri oleh kalangan terbatas, dan C, menjaga jarak antara pihak yang hadir paling sedikit rentang 1 meter. 5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian ke-7, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk penggerakan orang dan barang. Pasal 18, 1. Sebagaimana pemberlakuan PSBB, semua kegiatan penggerakan orang dan garing atau barang dihentikan sementara kecuali untuk A. Pemenuhan kebutuhan pokok, dan B. Kegiatan yang diperbolehkan selama pelakuan PSBB. 2. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan penggerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jenis moda transportasi A. 2. A. Kegiatan bermotor pribadi, B. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan C. Angkutan perkeretaapian. 3. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan penggerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semua jenis moda transportasi. 4. Penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. 2. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan garing atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker di dalam kendaraan. D. Membatasi jumlah maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Dan E. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. 5. Penggunaan sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. 2a. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau garing atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker dan sarung tangan. Dan D. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu di atas normal atau sakit. 6. Angkutan roda 2 berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. 7. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian dan garing atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. 2. A. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkutan. B. Membatasi jam operasional sesuai dengan pengaturan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan garing atau instansi berikut. C. Melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan. Nama saya Sila Fazana Sution, NIM saya 184050148. Di sini saya akan membacakan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 dari pasal 23 sampai pasal 28. Bab 6. Sumber daya penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Pasal 23 ayat 1. Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan coronavirus disease atau COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. Ayat 2. Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Pasal 24 ayat 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk huruf A. Dukungan sumber daya manusia, huruf B. Sarana dan prasarana, huruf C. Data dan informasi, dan huruf D. Jasa dan atau dukungan lain. Bab 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 25.
Ayat 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan coronavirus disease atau COVID-19. Ayat 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Ayat 3. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kriteria huruf A, pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan gubernur ini, huruf B, jumlah kasus, dan huruf C, sebaran kasus. Pasal 26 ayat 1. Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Ayat 2. Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ayat 3. Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditindaklanjuti oleh gugus tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Bab 8. Sanksi. Pasal 27. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Bab 8. Ketentuan penutup pasal 28. Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah, provinsi, daerah khusus ibu kota Jakarta. Mengenai kondisi Indonesia sekarang yang berkaitan dengan COVID-19, pada hari ini, Selasa 19 Mei 2020, telah terkonfirmasi bahwa Indonesia telah mencapai peringkat ke-33 dari 188 negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak. Dan juga telah mencapai peringkat ke-23 karena yang meninggal telah mencapai 1.221 orang. Tetapi kita juga harus senang karena yang sembuh sudah mencapai 4.467 orang. Dan juga kita harus berdoa untuk 18.000 orang lainnya yang masih dalam perawatan. Semoga semua baik-baik saja dan tetap di rumah. Terima kasih.